Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap ayat dalam Al-Quran memiliki kekuatan dan keajaiban tersendiri yang bisa mengubah hidup kita. Di antara ayat-ayat tersebut, ayat Sulaiman menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi setiap individu yang mengamalkannya. Melalui video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana mengamalkan ayat tersebut dapat membawa kedamaian, keberkahan, dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah 10 hal yang akan terjadi jika mengamalkan ayat Sulaiman, innahu min Sulaimana, menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, ayat Sulaiman dan signifikansinya dalam Islam. Ayat Sulaiman, yang tertera dalam surat An-Naml, ayat 30-31, menyimpan banyak makna dan hikmah yang mendalam. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman, innahu min Sulaimana, wa innahu bismillahirrohmanirrohim, yang menunjukkan bahwa surat ini adalah wahyu yang sangat mulia. Surat ini ditujukan kepada Ratu Balqis sebagai panggilan untuk mengikuti ajaran yang benar. Konteks penurunan ayat ini mencerminkan kekuasaan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan hewan dan menguasai angin. Teks dan terjemahan ayat ini sangat penting untuk dipahami agar maknanya dapat diterima dengan baik oleh umat Islam. Dengan mengamalkan ayat ini, seorang mukmin dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman. Al-Quran merupakan sumber petunjuk yang sempurna, dan surat An-Naml adalah salah satu contohnya. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya kesadaran spiritual dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika kita membaca ayat ini, kita diingatkan untuk selalu memulai setiap tindakan dengan menyebut nama Allah. Tradisi membaca Al-Quran telah diajarkan oleh Rasulullah sebagai amalan yang mendatangkan pahala. Banyak ulama menekankan bahwa membaca ayat ini juga dapat menjadi sarana untuk mendapatkan keberkahan. Dalam pandangan Islam, keutamaan membaca ayat ini tidak hanya terbatas pada ritual, tetapi juga pada pemahaman akan maknanya. Hal ini menjadi penting, terutama di tengah tantangan kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Dengan menghayati ayat ini, kita dapat merasakan betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah. Ayat ini mengajak kita untuk bersikap tawadhu dan menyadari bahwa segala sesuatu berasal darinya. Mengamalkan ayat Sulaiman berarti juga memperkuat hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Kekuatan spiritual yang muncul dari pengamalan ayat ini sangat signifikan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menjadikan ayat ini sebagai bagian dari ibadah sehari-hari. Dengan demikian, ayat ini bukan hanya menjadi bacaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang nyata. Kedua, meningkatkan kekuatan spiritual dan keimanan. Mengamalkan ayat Sulaiman dapat secara langsung meningkatkan kekuatan spiritual dan keimanan seseorang. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 15, Allah berfirman, dan kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan hikmah adalah anugerah dari Allah yang perlu kita syukuri. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keimanan yang kuat berakar dari ilmu yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Hadits riwayat Ahmad. Dengan mengamalkan ayat ini, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga meningkatkan status kita di sisi Allah. Ulama sepakat bahwa zikir dan pembacaan Al-Quran adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Dalam kehidupan sehari-hari, kekuatan spiritual sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan. Mengamalkan ayat Sulaiman memberikan ketenangan hati yang sulit diperoleh dari sumber lain. Banyak orang merasakan dampak positif ketika mereka secara rutin membaca ayat ini. Kekuatan spiritual yang diperoleh juga akan mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain. Dalam tradisi Sufisme, membaca ayat ini dianggap sebagai amalan yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Meningkatkan keimanan juga berarti meningkatkan kesadaran akan kebesaran Allah dalam segala aspek kehidupan. Hal ini sangat relevan, terutama di zaman modern yang penuh dengan berbagai godaan dan tantangan. Dengan memahami makna dari ayat Sulaiman, kita bisa lebih baik dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Keimanan yang kuat akan membawa kita pada kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Melalui pengamalan ini, kita akan merasakan adanya perubahan positif dalam hidup kita. Hal ini tercermin dalam sikap kita yang lebih sabar dan penuh kasih kepada sesama. Meningkatnya spiritualitas akan mendorong kita untuk lebih banyak beramal dan berbuat baik. Oleh karena itu, pengamalan ayat ini bukan sekadar ritual, tetapi juga menjadi gaya hidup yang menuntun kita menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Ketiga, mendatangkan rezeki dan keberkahan dalam kehidupan. Salah satu keutamaan yang diyakini dari mengamalkan ayat Sulaiman adalah mendatangkan rezeki dan keberkahan. Dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 23, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." Ayat ini menekankan pentingnya ketakwaan sebagai kunci untuk mendapatkan rezeki yang melimpah. Rasulullah juga bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung yang diberi rezeki." Hadits riwayat Tirmidzi. Pengamalan ayat Sulaiman menjadi salah satu bentuk tawakal yang bisa kita lakukan. Banyak ulama dan tokoh spiritual yang merekomendasikan pembacaan ayat ini sebagai sarana untuk memohon kelancaran rezeki. Keberkahan rezeki bukan hanya dilihat dari banyaknya, tetapi juga dari keberkahan dalam penggunaannya. Dalam tradisi Islam, ada konsep bahwa rezeki yang baik adalah yang diperoleh dengan cara yang halal. Meningkatnya spiritualitas dari mengamalkan ayat ini diharapkan dapat membawa keberkahan dalam setiap usaha. Seringkali, mereka yang konsisten membaca ayat ini merasakan peningkatan dalam usaha mereka. Hal ini juga menciptakan rasa syukur yang mendalam terhadap setiap rezeki yang diterima. Mengamalkan ayat Sulaiman dapat menjadi pengingat bahwa rezeki datang dari Allah dan kita perlu bersyukur atasnya. Dalam pengalamannya, banyak pelaku spiritual merasakan adanya keajaiban setelah mengamalkan ayat ini secara rutin. Sifat dermawan dan rasa empati terhadap sesama juga meningkat dengan keberkahan yang diterima. Rezeki yang datang tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa kesehatan dan kebahagiaan. Menerapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari menjadikan kita lebih bijak dalam mengelola keuangan. Ketika rezeki terasa cukup, rasa puas dan bahagia pun mengikuti. Dengan demikian, keberkahan dalam rezeki menjadi salah satu hasil nyata dari mengamalkan ayat Sulaiman. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang bertakwa. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk terus mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari agar mendapatkan rezeki yang berkah. Keempat, menundukkan hati dan mendapatkan pengaruh positif. Mengamalkan ayat Sulaiman berpotensi untuk menundukkan hati dan mendapatkan pengaruh positif dalam diri. Dalam Al-Quran, kisah Ratu Balqis yang tunduk kepada ajakan Nabi Sulaiman setelah menerima suratnya menggambarkan hal ini. Quran Surat An-Naml 44. Proses penundukan hati tidak hanya berkaitan dengan ketundukan fisik, tetapi juga spiritual. Hadis Nabi Muhammad menjelaskan bahwa sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menjaga hati agar selalu baik, kita dapat merasakan pengaruh positif dalam setiap aspek kehidupan. Pengamalan ayat Sulaiman dapat membantu menumbuhkan rasa tawakal dan keyakinan kepada Allah.
Seorang hamba yang tawadu akan mudah mengakui kesalahan dan menerima nasihat. Ulama seperti Imam Al-Ghazali menekankan bahwa zikir adalah cara efektif untuk mempengaruhi hati. Ketika hati kita terhubung dengan Allah, kita akan lebih peka terhadap petunjuk-Nya. Proses ini membantu kita untuk menilai tindakan kita dan memurnikan niat. Dalam banyak kasus, seseorang yang rutin membaca ayat ini merasa lebih damai dan bahagia. Pengaruh positif ini kemudian berimbas pada hubungan sosial dan interaksi dengan orang lain. Banyak orang yang mengalami perubahan sikap setelah rutin mengamalkan ayat Sulaiman. Perubahan ini terlihat dari sikap empati, kesabaran, dan peningkatan dalam kualitas ibadah. Selain itu, membaca ayat ini juga dapat membangun kekuatan mental dan emosional. Kekuatan hati yang terbangun akan memudahkan kita menghadapi ujian dan rintangan dalam hidup. Dalam tradisi Sufisme, amalan ini dianggap sebagai jalan untuk mencapai makam yang lebih tinggi. Dengan menundukkan hati, kita bisa lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan diri sendiri. Hal ini menjadikan kita lebih mudah untuk memberi dan berbuat baik kepada sesama. Secara keseluruhan, mengamalkan ayat ini membawa pengaruh positif yang mendalam dalam kehidupan spiritual dan sosial kita. Kelima, perlindungan dari gangguan jin dan sihir. Mengamalkan ayat Sulaiman diyakini dapat memberikan perlindungan dari gangguan jin dan sihir. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya." Quran Surat As-Sad 36. Ayat ini menggambarkan kekuasaan Nabi Sulaiman dalam menundukkan makhluk gaib. Dalam hadits, Rasulullah mengajarkan doa-doa perlindungan dari gangguan makhluk halus. Doa dan ayat-ayat tertentu, termasuk ayat Sulaiman, dapat dijadikan tameng dari segala jenis gangguan. Banyak ulama menyarankan untuk membaca ayat ini sebagai bagian dari amalan sehari-hari. Ketika kita membaca dan mengamalkan ayat ini, kita meminta perlindungan Allah dari segala keburukan. Banyak orang melaporkan mengalami rasa aman dan tenang setelah mengamalkan ayat ini. Dalam pengalaman mereka, pelindung spiritual yang diberikan oleh Allah melalui ayat ini sangat terasa. Mengamalkan ayat ini juga menjadi cara untuk menjaga diri dari pengaruh negatif di sekitar kita. Dalam dunia spiritual, ada keyakinan bahwa setiap makhluk gaib dapat terpengaruh oleh bacaan Al-Quran. Ayat Sulaiman, khususnya, memiliki kekuatan untuk menahan pengaruh negatif dari jin dan sihir. Umat Islam percaya bahwa dengan keteguhan iman dan pengamalan ayat ini, perlindungan Allah akan selalu menyertai. Dalam tradisi Islam, ada praktik tertentu yang dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga dari gangguan. Dengan mengamalkan ayat Sulaiman, kita mengundang rahmat Allah dan menolak segala bentuk keburukan. Pengamalan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Sejarah mencatat banyak kasus orang yang selamat dari gangguan setelah mengamalkan ayat ini. Dalam hal ini, ayat Sulaiman menjadi salah satu senjata spiritual yang ampuh. Kita diajarkan untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dalam setiap keadaan. Oleh karena itu, mengamalkan ayat ini merupakan langkah bijak untuk menjaga diri dari segala mara bahaya. Keenam, meningkatkan kewibawaan dan kepemimpinan. Ayat Sulaiman juga memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kewibawaan dan kepemimpinan seseorang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud." Quran Surat An-Naml 16. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik harus diwarisi dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadits riwayat Bukhari. Ayat ini mengajak kita untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam tradisi Islam, pemimpin yang baik adalah mereka yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan. Meningkatkan kewibawaan bukan hanya soal jabatan, tetapi juga tentang sikap dan tindakan kita. Dengan mengamalkan ayat Sulaiman, kita akan belajar bagaimana memimpin dengan hati dan pikiran yang jernih. Sifat kepemimpinan yang baik mencakup kemampuan untuk mendengarkan dan memberi nasihat yang bijak.
Ayat ini juga mengingatkan kita untuk bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil. Banyak ulama menekankan bahwa keberhasilan seorang pemimpin terletak pada kedekatannya dengan Allah. Dengan rutin membaca ayat ini, kita akan merasakan peningkatan dalam kebijaksanaan dan kewibawaan. Hal ini sangat penting, terutama di era yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip spiritual akan membawa dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat yang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat cenderung lebih harmonis. Mengamalkan ayat ini akan membuat kita lebih menghargai orang lain dan mendengarkan pendapat mereka. Dengan demikian, kewibawaan yang kita miliki akan datang dari hati yang tulus dan berintegritas. Kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Ayat Sulaiman dapat menjadi pedoman bagi setiap individu yang ingin menjadi pemimpin yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memahami dan mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, memperoleh hikmah dan kebijaksanaan. Salah satu manfaat dari mengamalkan ayat Sulaiman adalah memperoleh hikmah dan kebijaksanaan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman." Quran Surat Luqman, 12. Hikmah merupakan anugerah dari Allah yang sangat berharga dan patut kita syukuri. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memahamkannya dalam urusan agama." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan mengamalkan ayat ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang hakikat kehidupan. Hikmah yang kita peroleh tidak hanya berkaitan dengan ilmu, tetapi juga dengan pengalaman hidup. Mengamalkan ayat ini memberikan kita perspektif yang lebih luas dalam menghadapi berbagai masalah. Banyak orang yang menemukan solusi terbaik setelah mereka mendekatkan diri kepada Allah. Ayat Sulaiman dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengambil keputusan yang tepat. Dalam tradisi Sufisme, mencari hikmah dianggap sebagai perjalanan spiritual yang mendalam. Proses ini membantu kita untuk lebih peka terhadap petunjuk dan tanda-tanda dari Allah. Kebijaksanaan juga berarti kemampuan untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Mengamalkan ayat ini dapat menjadikan kita lebih sabar dan toleran terhadap perbedaan. Dalam situasi sulit, hikmah membantu kita untuk tetap tenang dan fokus pada solusi. Kesadaran akan hikmah juga akan membawa kita pada rasa syukur yang lebih dalam. Banyak pelaku spiritual melaporkan bahwa mereka merasa lebih bijak setelah mengamalkan ayat ini. Hikmah yang diperoleh akan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dalam setiap langkah yang diambil, kita akan lebih berhati-hati dan bijaksana. Dengan demikian, mengamalkan ayat ini bukan hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperdalam pengalaman spiritual. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk senantiasa mencari hikmah dalam setiap peristiwa. Kedelapan, memperkuat hubungan dengan Allah. Salah satu dampak positif dari mengamalkan ayat Sulaiman adalah memperkuat hubungan kita dengan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah, 152. Hubungan yang kuat dengan Allah adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Rasulullah bersabda, "Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya." Hadits riwayat Bukhari. Dengan rutin membaca ayat Sulaiman, kita secara tidak langsung mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Proses ini membantu kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Dalam tradisi Islam, hubungan yang kuat dengan Allah adalah sumber kekuatan dalam menghadapi ujian. Dengan memperkuat hubungan ini, kita akan lebih mudah memahami kehendak-Nya. Meningkatnya kedekatan dengan Allah juga akan membawa kita pada kebahagiaan yang abadi. Ketika hati kita terhubung dengan Allah, segala sesuatu akan terasa lebih ringan dan penuh makna. Banyak orang yang merasakan kedamaian batin setelah mengamalkan ayat ini secara rutin. Mengamalkan ayat Sulaiman juga menjadi sarana untuk memohon ampunan dan rahmat Allah.
Proses pengakuan atas dosa dan kesalahan akan membawa kita pada pengampunan darinya. Dalam perjalanan spiritual, hubungan dengan Allah sangatlah vital untuk mencapai tujuan akhir. Dengan memperkuat hubungan ini, kita akan lebih mudah menempatkan keinginan duniawi dalam perspektif yang benar. Dalam pengalamannya, banyak orang yang merasa lebih dekat dengan Allah setelah rutin membaca ayat ini. Hubungan yang baik dengan Allah juga akan tercermin dalam interaksi kita dengan sesama manusia. Dengan demikian, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Mengamalkan ayat ini adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Allah. Oleh karena itu, setiap Muslim harus menjadikan pengamalan ayat Sulaiman sebagai bagian dari ibadah sehari-hari. Kesembilan, mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin. Mengamalkan ayat Sulaiman dapat membawa ketenangan dan kedamaian batin bagi siapa saja yang melakukannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ayat ini menekankan pentingnya zikir dan pengingatan kepada Allah untuk mencapai ketenangan. Rasulullah juga mengajarkan bahwa zikir kepada Allah adalah penenang hati. Hadits riwayat Ahmad. Dengan rutin membaca ayat Sulaiman, kita dapat merasakan perubahan positif dalam keadaan emosional kita. Ketenangan batin sangat diperlukan di tengah kehidupan yang penuh dengan stres dan tekanan. Ayat ini membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Pengamalan ayat ini menjadi cara untuk mengalihkan pikiran dari kekhawatiran dan kecemasan. Banyak orang melaporkan merasakan kedamaian setelah mereka mengamalkan ayat ini secara konsisten. Dalam tradisi Sufisme, mencari ketenangan batin adalah salah satu tujuan utama dari perjalanan spiritual. Ketenangan yang diperoleh akan memberikan dampak positif pada kesehatan mental dan fisik kita. Dengan demikian, mengamalkan ayat ini bukan hanya soal spiritual, tetapi juga kesehatan secara keseluruhan. Mengingat Allah akan membuat kita lebih sabar dan bersyukur dalam menghadapi setiap ujian. Ketika hati kita tenang, kita akan lebih mudah mengambil keputusan yang bijaksana. Banyak pelaku spiritual menemukan bahwa ketenangan batin dapat membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih baik. Proses ini juga menciptakan ruang bagi kita untuk berintrospeksi dan memperbaiki diri. Dalam perjalanan spiritual, ketenangan batin menjadi kunci untuk memahami diri sendiri. Dengan mengamalkan ayat ini, kita menjadi lebih mampu menghadapi setiap tantangan hidup. Rasa syukur yang mendalam muncul sebagai hasil dari ketenangan yang diperoleh. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk mencari ketenangan batin melalui pengamalan ayat Sulaiman. Kesepuluh, meningkatkan kualitas ibadah dan ketaatan. Mengamalkan ayat Sulaiman juga berpotensi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat 56. Ibadah yang berkualitas mencerminkan kedekatan kita dengan Allah dan kesadaran akan tujuan hidup. Rasulullah bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu walaupun sedikit." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan mengamalkan ayat Sulaiman, kita diajak untuk meningkatkan konsistensi dalam ibadah. Konsistensi dalam membaca Al-Quran menjadi indikator dari ketaatan kita. Mengamalkan ayat ini juga membantu kita untuk memahami makna dari setiap ibadah yang dilakukan. Dalam tradisi Islam, ibadah bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kualitas ibadah yang tinggi akan membawa kita pada ridho dan ampunannya. Dengan rutin membaca ayat ini, kita dapat meningkatkan fokus dan niat baik dalam setiap tindakan. Dalam perjalanan spiritual, meningkatkan ketaatan adalah tujuan yang harus dicapai. Ayat Sulaiman dapat membantu kita untuk lebih memahami arti ibadah yang sebenarnya. Dengan demikian, setiap amal yang dilakukan menjadi lebih berarti dan bernilai di sisi Allah. Mengamalkan ayat ini juga memberikan dorongan untuk lebih banyak beramal dan berbuat baik.
Banyak ulama mengingatkan bahwa ibadah yang baik akan membuahkan ketaatan yang lebih dalam. Ibadah yang berkualitas menciptakan keikhlasan dalam setiap tindakan kita. Dengan mengamalkan ayat ini, kita akan semakin menyadari pentingnya menjaga kualitas ibadah. Ketaatan yang meningkat akan membawa kita pada kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Dalam setiap aspek kehidupan, nilai-nilai ibadah harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, mengamalkan ayat Sulaiman menjadi langkah penting untuk mencapai kualitas ibadah dan ketaatan yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.